Halo semua, kembali lagi di sini saya akan membahas materi tentang supply and demand dalam ekonomi kapitalisme. Mungkin kita langsung aja ke materinya. Oke, yang pertama, apa itu ekonomi kapitalisme? Kita harus tahu dulu nih, ekonomi itu apa sih sebenarnya? Ekonomi itu adalah scarcity. Kenapa? Scarcity itu merupakan konsep dasar ekonomi karena kebutuhan manusia yang tidak ada batasnya. Tapi sumber daya alam yang kita miliki, sumber daya yang ada di dunia itu sangat terbatas. Nah, seperti waktu, uang, bahan baku membuat produk, itu ada batasnya. Nah, karena kelangkaan ini, individu dan masyarakat harus membuat suatu pilihan nih. Makanya itu disebut scarcity. Dan menurut Adam Smith sendiri, dia menyadari bahwa kelangkaan atau scarcity ini mendorong alokasi sumber daya yang lebih efisien dalam suatu pasar. Dalam kapitalisme, kelangkaan tuh bisa mendorong suatu harga barang tuh menjadi naik. Produsen memiliki motivasi akhirnya untuk memproduksi lebih banyak barang dan konsumen belajar untuk bisa menyesuaikan dengan permintaan. Oke, lanjut. Di sini ada kita bahas mikroekonomi. Mikroekonomi itu apa sih sebenarnya? Nah, mikroekonomi sendiri itu merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana suatu individu dan perusahaan itu membuat sesuatu keputusan dalam kondisi sumber daya yang sangat terbatas ini atau scarcity. Dan bagaimana mereka berinteraksi di pasar. Nah, dan bagaimana cara mereka bisa saling berinteraksi di pasar. Untuk bisa memahami bagaimana keputusan mikro, individu atau perusahaan dapat membentuk hasil makro seperti efisiensi pasar, distribusi, pendapatan, dan peran pemerintah. Lanjut. Ini ada supply and demand. Mungkin sudah banyak yang tahu ya tentang supply and demand ekonomi. Mungkin saya jelasin singkat aja ya. Supply dan demand itu konsep dalam suatu mikroekonomi yang menjelaskan bagaimana harga dan kualitas atau kuantiti suatu barang yang terbentuk di pasar melalui interaksi dari penjualnya sendiri maupun kita yang membeli suatu produknya itu. Demand sendiri itu adalah sebenarnya jumlah barang yang bersedia dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkatan harga tertentu. Lalu supply atau yang biasa kita sebut tuh penawaran, supply sendiri itu adalah jumlah barang yang dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga yang ditentukan. Oke, lanjut. Sini tuh ada market equilibrium. Apa sih equilibrium itu sebenarnya? Equilibrium itu merupakan titik keseimbangan harga pasar, yaitu sebenarnya harga tengah yang dimana dari segi konsumen dan permintaan itu sesuai kayak gitu. Keseimbangan dari pasar dimana tidak ada surplus atau shortage. Ini adalah kondisi ideal yang dicapai secara alami melalui mekanisme pasar. Nah, pemerintahan tuh bisa menaikkan atau menurunkan harga sesuai kondisi pasar yang ada. Seperti itu. Di sini ada supply and demand shifts atau shifting biasanya kok kita panggil ya. Gini, pergeseran kurva dari permintaan atau penawaran yang disebabkan oleh faktor-faktor selain harga barang itu sendiri. Pergeseran ini mengubah harga dan kuantitas keseimbangan dari suatu pasar. Yang pertama itu demand shift. Demand shift ini pergeseran kurva dari segi permintaan ya. Gini, selera atau preferensi. Kita ambil poin yang pertama dulu, selera atau preferensi dari suatu demand. Misal, perubahan tren membuat harga menjadi lebih diminati. Bener dong, kalau ada yang suatu barang yang kita tren, maka misal kayak Labubu yang terakhir kali itu contohnya. Jadi, demand lebih memperhatikan suatu tren dibandingkan harganya. Ada harga barang substitusi atau komplement. Jika harga barang substitusi pengganti itu naik, maka permintaan barang ini juga bakal ikut naik secara tidak langsung. Poin yang ketiga, ekspektasi harga masa depan. Jika konsumen mengira harga pasti naik, maka mereka akan membeli lebih dulu, lebih cepat di suatu pasar. Misal kayak harga beras, harga minyak goreng yang pasti akan selalu naik.
Lanjut di poin keempat, yaitu kita bisa melihat dari jumlah pembeli, meningkatnya populasi atau akses pasar yang lebih mudah. Itu akan mempengaruhi demand shifting kayak gitu. Lanjut di bagian supply atau pergeseran kurva penawaran. Salah satu contohnya itu perubahan teknologi. Kenapa? Produksi itu menjadi lebih efisien, maka penawaran bisa suatu waktu bisa meningkat kayak gitu. Nah, yang kedua itu ada biaya input. Misal kayak harga bahan baku atau tenaga kerja naik, maka secara tidak langsung penawaran akan turun karena harganya yang naik dari suatu bahan baku atau tenaga kerja. Yang ketiga itu ada pajak dan subsidi. Nah, pajak itu bisa menambah biaya, maka penawaran secara tidak langsung mereka akan turun. Nah, subsidi itu memotivasi produksi, maka penawaran bisa naik seperti itu. Apa sih dampaknya itu? Dampaknya, shift itu membuat harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan itu bisa berubah. Maka harga equilibrium itu bisa berubah, bisa menjadi surplus maupun bisa turun seperti itu. Karena adanya dampak shifting ini dari supply dan demand-nya. Kayak gitu. Lalu pergeseran ini juga bisa dibilang penting untuk memahami dampak kebijakan pemerintahan, perubahan teknologi, dan dinamika pasar yang nyata. Seperti itu. Next ada inelastis dan elastis demand. Apa sih inelastis dan elastis demand itu? Konsep elastis demand yaitu sebagai ukuran berapa responsif konsumen terhadap perubahan harga. Itu mengukur kayak kita tuh merespon perubahan harga itu seperti apa dari segi konsumen atau demand-nya. Permintaan elastis yaitu permintaan yang dikatakan elastis jika perubahan kecil dalam harga menyebabkan perubahan besar dalam jumlah yang diminta. Misal nih, harga suatu makanan yang kita suka itu apa misal? Contoh pizza ya. Pizza itu harganya naik sedikit kayak gitu. Maka penjualan bisa langsung turun drastis kadang. Karena apa? Dari segi demand itu sangat gampang sekali untuk mencari produk penggantinya. Makanya itu produk seperti pizza atau produk-produk yang gampang dicari pengganti, maka itu sangat sensitif dari segi demand. Kayak gitu. Lalu yang kedua itu inelastis demand, yaitu permintaan yang dikatakan inelastis jika perubahan harga hanya berdampak kecil terhadap jumlah yang diminta. Contoh, obat di apotek tuh naik, tapi kalian tuh butuh obat kan? Karena nggak peduli harga itu kayak naik atau turun, ya sudah. Karena itu emang suatu produk yang dibutuhkan, kayak gitu. Jadi nggak terlalu merubah dari segi pandang demand. Karena demand bukan memandang harga lagi, tapi kegunaan suatu produk atau value. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas konsumer dan produser yang surplus. Surplus konsumen adalah selisih antara jumlah maksimum yang bersedia dibayar konsumen untuk suatu barang dengan harga pasar yang sebenarnya mereka bayarkan. Ya, contohnya, kayak kamu itu bersedia bayar 50.000 untuk sebuah kaos, tapi ternyata harganya hanya 30.000 di pasar. Maka kamu mendapatkan surplus konsumen sebesar 20.000. Artinya, kayak kamu itu mendapat keuntungan atau kepuasan ekstra gitu loh. Karena bisa membeli barang dengan harga lebih murah dari nilai yang kamu anggap itu pantas, kayak gitu. Surplus produsen. Surplus produsen itu kayak gini, selisih antara harga pasar yang diterima dari produsen dengan biaya minimum yang mereka butuhkan untuk memproduksi barang tersebut. Contoh nih, jika seorang penjual butuh 20.000 untuk membuat kaos, tapi dia bisa menjualnya di pasar itu seharga 30.000, maka mereka dapat surplus dong, surplus sebesar 10.000 rupiah. Nah, kesimpulan dari keduanya ini yaitu produsen untung karena menjual barang yang lebih tinggi daripada biaya produksinya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang welfare economics. Apa sih welfare economics itu? Nah, welfare economics sendiri itu sebagai alat untuk menilai seberapa baik pasar atau kebijakan publik
yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fokus utama dari ini adalah untuk mengukur manfaat yang diterima dari konsumen dan produsen dari aktivitas pasar. Alokasi sumber daya mempengaruhi kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat secara keseluruhan. Nah, tujuannya adalah untuk menilai apakah suatu pasar itu bekerja dengan efisien dan adil, seperti itu. Oke, next kita bahas tentang market yang failures atau market yang gagal. Biasanya di mana pasar gagal menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien, sehingga total kesejahteraan atau welfare masyarakat tidak maksimal. Artinya mekanisme pasar tidak selalu sempurna sebenarnya itu. Dan bisa menghasilkan hasil yang tidak adil atau merugikan di beberapa pihak, dari pihak supply atau pihak demand-nya. Itu ada ini, externalities. Externalities itu terjadi ketika tindakan seseorang memengaruhi orang lain, tapi dampaknya tidak tercermin dalam harga pasar. Contoh nih, polusi dari pabrik. Pabrik tidak membayar biaya kerusakan lingkungan yang ditanggung oleh masyarakat sekitarnya. Akibatnya, banyak barang yang diproduksi terjadinya overproduction. Itu bisa menyebabkan pasar yang gagal, seperti itu. Lalu ada yang eksternalitas yang positif. Contoh, vaksin COVID. Ketika seorang divaksin, maka ia juga bisa melindungi orang lain secara tidak langsung. Seperti itu. Tapi manfaat ini tidak dibayar oleh pasar. Tapi manfaat ini tidak dibayar oleh pasar. Underproduction menjadikan pasar yang gagal, seperti itu. Next, di sini kita bahas equity versus efisiensi. Nah, equity versus efisiensi ini menjelaskan tentang bahwa kedua konsep ini sering berkonflik dan kebijakan publik harus menyeimbangkan keduanya. Yang pertama, efisiensi. Definisi efisiensi sendiri itu apa sih sebenarnya? Definisi efisiensi itu adalah terjadi saat sumber daya dialokasikan secara optimal, sehingga total surplus konsumen plus produsen menjadi maksimal. Contoh nih, pasar bebas tanpa intervensi, seperti pajak, cenderung efisien karena harga terbentuk secara alami dari supply dan demand. Tujuan efisiensi adalah menghasilkan kue ekonomi sebesar mungkin tanpa melihat siapa yang mendapatkan bagiannya. Seperti itu. Salah satu contohnya itu di lelang, orang itu rela mengeluarkan surplusnya dia sebagai demand untuk membayar barang yang lebih. Seperti itu. Lalu untuk yang equity itu keadilan atau pemerataan. Nah, equity itu menekankan kepada distribusi dari sumber daya itu bisa adil dari pemerintah dan masyarakat ke bawahnya. Contoh, redistribusi pendapatan melalui pajak progresif, subsidi pendidikan atau bantuan sosial. Meski kadang membuat pasar menjadi kurang efisien. Nah, tujuan equity sendiri yaitu membagi kue ekonomi secara lebih merata meskipun ukuran kuenya mungkin sedikit berkurang. Kayak gitu. Lalu konflik. Contoh nih. Contoh pajak atas pendapatan tinggi bisa membuat distribusi pendapatan lebih adil. Equity naik nih secara otomatis. Tapi bisa mengurangi insentif kerja atau investasi. Efisiensinya menurun. Maka tidak ada yang stabil gitu dua-duanya. Efisiensi itu penting untuk maksimalkan kesejahteraan yang total. Nah, equity itu juga penting untuk memastikan hasil ekonomi ini tidak bertimpangan atau berat sebelah dan merugikan kelompok tertentu, seperti itu. Nah, kebijakan ekonomi yang baik mencapai titik tengah, sebenarnya kayak gitu. Atau market equilibrium. Nah, tidak terlalu fokus hanya ke efisiensi, tapi juga memperhatikan keadilan sosial. Bahwa dari segi equity maupun efisiensi, kita tidak bisa menerapkan semuanya 100%. Kita harus bisa menyeimbangkan sesuai dengan keinginan pasar. Seperti halnya pandangan dari sebuah ekonomi Australian dan Keynesian. Kita harus bisa saling melengkapi, seperti itu. Oke, sekian dari
presentasi saya tentang supply and demand di ekonomi kapitalisme. Thank you semua yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat.